Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang PCR Squad. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Adila sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan sakral ini. Karena semua live program penerimaan mahasiswa baru hadir dari sini. Kalau kemarin kita ada program Kenali Dosenmu. Kenali Dosenmu episode pertama kemarin bintang tamunya Pak Ibnu. Kalau yang Prodi Insight ini merupakan episode keempat nih Pak Adila. Jadi Mekatronika kejatahan episode keempat. Nanti kita akan ngobrol santai sih sebenarnya mengenai seputar dunia permekatronikaan. Siap. Nah, kita mumpung sekarang juga di tengah pandemi COVID ini, kemudian di bulan suci Ramadan kita tetap semangat menjalankan program ini. Program penerimaan mahasiswa baru ada dua nih Pak. Satu membahas mengenai program studi yang ada di Politeknik Kaltech Riau. Kemudian yang kedua programnya Kenali Dosenmu nih sebenarnya tujuan kita untuk mendekatkan calon mahasiswa baru. Oh ini nanti dosennya kalau saya masuk di program studi A, B, C, oh ini ketemunya ini. Oh gitu ya. Sudah bisa memprediksi prediksi ternyata ya. tipikalnya Bapak ini seperti ini. Nah, kalau sekarang ini programnya Prodi Insight ini kita mengupas apa aja yang ada di program studi sebenarnya kayak gitu. Ini Pak Adila Kaprodi dari Mekatronika saat ini. Kemudian beliau juga saya nggak tahu Pak Adila bergabung di PCR tahun berapa? Saya mulai bergabung di sini sejak 2003. Luar biasa, berarti sudah hampir 17 tahun berkarir di Politeknik Kaltech Riau. Pak Adila 17 tahun berkarir di PCR, jadi Kaprodi Meka, terus jadi apa lagi Pak? Pernah ininya Pak? Ya lebih banyak jadi staf dosen. Juga pernah berkecimpung di tempatnya Mas Edi juga di penerimaan mahasiswa Boya. Beliau 2015 bekerjasama dengan kami semuanya sebagai Pak Adila di Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru di 2015. Luar biasa pada saat itu. Energinya masih tertular ke kita semuanya yang masih muda. Itu membuat saya seolah-olah merasa jadi lebih tua loh gitu statementnya. Itu jadi di Kaleb juga pernah di workshop dan lain sebagainya lah. Nah, pertanyaan pertama mengenai Mekatronika, mungkin karena banyak orang tua juga yang WhatsApp ke saya, yang email ke penerimaan mahasiswa baru juga. Banyak yang bertanya, Mekatronika itu apa sih kayak gitu. Itu pertanyaan dasar mungkin Pak Adila sebelum nanti kita akan mengupas lebih jauh lagi kayak gitu. Biar enak saya geser dikit. Boleh. Ya memang pertanyaan klasik. Jadi karena mungkin agak asing betul. Kalau mungkin yang prodi lain kan hampir semua sudah terngiang gitu. Kalau Mekatronika itu apa gitu kan begini. Jadi ya memang kebetulan waktu itu historisnya kalau di PCR saya memang kebetulan waktu itu direkrut bergabung di sini itu dalam rangka memang membentuk program studi ini Mekatronika ini. Betul. Nah, secara umum mungkin kalau boleh kita ceritakan Mekatronika ini sendiri mungkin secara gamblang bahasanya berarti kan ada Mekatronika, ada mekanik, ada elektronika, lebih seperti gabungan antara dua unsur itu berarti ya. Nah, sebenarnya lebih pada prakteknya. Jadi Mekatronika ini adalah gabungan dari beberapa bidang ilmu. Dua bidang ini udah pasti, ada mekanik, ada elektronika, ada komputer juga di sini. Komputer ada juga. Termasuk di dalamnya. Jadi ada lebih tepatnya itu adalah komputer dan kontrol. Komputer dan kontrol. Jadi dia sinergi dari paling tidak 3 bidang ini secara umum. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa ini ada? Itu yang paling sering. Berarti saya potong. Berarti Mekatronika kalau prodi awal kan dulu ada teknik telekomunikasi, ada ini berarti elektronika, berarti Mekatronika generasi keduanya berarti ya. Betul. Jadi kalau historis di PCR itu sendiri di awal itu ada 3 program studi, ada komputer, elektronika, sama telekomunikasi. Kemudian 2003 kita buka 2 lagi, itu ada Mekatronika dan akuntansi. Oke. Berarti 2003 ya.
Mekatronika ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu mengapa ini ada? Ada, benar itu. Jadi memang kalau secara global, jadi mekatronika ini berkembang itu di Jepang pertama kali di tahun 1969, kurang lebih seperti itu. Waktu itu dasar pemikirannya adalah bagaimana menciptakan produk yang memiliki efisiensi yang tinggi dan juga presisi. Nah itu. Kemudian berkembang berikutnya ingin menciptakan produk, kata kuncinya itu adalah pintar atau cerdas. Jadi konon katanya di tahun 1969 itu berkembang, itu dikenalkan oleh Yaskawa Electric. Berarti awal mulanya berarti di Jepang. Di Jepang ya? Di Jepang oleh, kalau nggak salah engineer-nya itu namanya Pak Tetsuo Mori, yang mengenalkan istilah mekatronik ini. Mereka sudah mengembangkan itu dan mengenalkan istilah mekatronik ini untuk pertama kali. Mereka bahkan sempat mempatenkan itu. Jadi dulu-dulu itu di tahun 69 ya, nggak boleh dipakai sembarangan. Baru tahun 80 sekian berkembang, dipakai banyak orang, dan mereka juga wah ini juga semakin booming. Akhirnya mereka lepaskan itu dan dipakai secara umum sampai sekarang. Oke, berarti itu ya. Jadi secara filosofis tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang tadi ada keinginan untuk membuat dia cerdas dan juga ada keinginan untuk membuat peralatan yang presisi. Nah itu jadi historis efisiensi dari itu ya, dari mekatronika. Berarti dunia mekatronika ini saat ini atau zaman dulu orang udah aware, wah ini penting nih kayak gitu kan. Kalau sekarang perkembangannya gimana nih? Ditambah dengan industri sekarang betul, ditambah dengan 4.0 dan sebagainya, wah ini lebih masif lagi. Mekatronik ya? Mekatronik. Hampir semua bisa diimplementasikan di manapun itu. Betul. Program studi yang betul. ini. Jadi dulunya mekatronik itu hanya bermain di lingkup industri saja, nggak keluar kemana-mana. Sekarang dia udah main sampai, mungkin kita semua merasakan. Kalau zaman dulu misalnya pakai mesin cuci itu paling puter 3 menit cucinya atau ngeringin 3 menit selesai. Tapi zaman sekarang kita ketemu mesin cuci yang tombolnya banyak. Itu kita mau nyuci apa, berapa lama, pilihannya banyak ini ya. Itu gabungan dari situ. Jadi secara sederhana kita bisa lihat mekatronik ada mekaniknya, kayak kalau contoh jadi mesin cuci ya, dia muter segala macam. Kemudian ada elektroniknya, mengontrol motor segala macam dan sebagainya. Ada kontrol dan putar juga sekarang. Kita udah pencet segala macam. Oke. Contoh yang lain berikutnya misalnya mobil. Kalau zaman dulu mobil kita tahu kan teknologi karburator. Orang ke bengkel buka mobil, ambil palu atau apa, buka segala macam. Segala macam. Tapi sekarang orang memperbaiki mobil ke bengkel itu kadang kita heran. Dia bukan buka apa tapi ngeluarin kabel. Colokin sekarang komputer. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa. Oke, berarti kalau kita kaitkan ke Politeknikal Tech Riau, keutamaan mekatronika yang ada di Politeknikal Tech Riau itu apa aja ininya? Oke, dari tahun di PCR ini mempelajari mekatroniknya itu yang di mekatronikanya itu lebih spesifik ke bagian apa sih kalau di Politeknikal Tech Riau ini ya Pak? Gitu ya. Ini mungkin berkaitan dengan kurikulum. Sejak di awal itu memang fokus kita yang pertama itu adalah di bidang otomasi industri. Yang kedua, ini sampai sekarang masih otomasi industri ya. Yang kedua itu ada robotika pada waktu itu. Nah, sekitar 2005 sekitar 2007 kita melakukan revisi kurikulum, dapat masukan dari alumni, industri, ahli, dan segala macamnya. Itu kita mulai bergeser. Otomasi industrinya masih tetap karena itu adalah core. Tapi sekarang kita bergeser yang tadinya robotika itu dianggap bukan sesuatu yang tidak tren-tren, tapi dirasa kurang membumi untuk Riau saat ini. Nah, kita karena melihat juga kita berada di mana, kemudian segala macam, maka kemudian bergeser kompetensi yang kedua. Yang tadinya robotika sekarang menjadi teknologi tepat guna. Itu karena kita dapat masukan dari luar misalnya. Orang sekarang melihat yang ngetop misalnya di Pekanbaru berapa waktu yang lalu misalnya nanas banyak. Saking banyaknya kadang bingung. Anda bisa lihat di pinggir jalan semuanya jualan nanas gitu. Kadang kita juga sayang juga kalau nggak kebeli, terus nanasnya jadi apa? Benar.
Di satu sisi juga ada industri yang mengolah misalnya bikin selai nanas. Tapi proses ngupas, mengolah, masih manual ya. Memakan effort itu, bahkan katanya bikinnya itu ngaduknya sampai berjam-jam gitu. Oke, salah satu fungsinya kehadiran mekatronika di sini untuk menjawab itu. Jadi makanya proyek akhir, jadi kalau mahasiswa itu biasa untuk menyelesaikan tugas akhir di tiganya, itu mereka harus membuat tugas akhir ya, sesuatu yang proyek akhir itu, maka tugas-tugas proyek akhirnya itu nanti mengarah ke teknologi tepat guna. Misalnya contoh tadi kalau dikaitkan dengan nanas, mesin pengupas nanasnya. Oh ya, mesin pengupas nanas juga kita di Penerimaan Mahasiswa Baru pernah libatkan di beberapa pameran juga, ada juga di YouTube Politeknik. Bisa dicek lagi lah ya. Bisa dicek juga. Itu salah satu produk yang kita hasilkan di Prodi Mekatronika. Ada juga yang bikin sampai selai nanasnya. Jadi setelah dikupas, diparut, kemudian dicampur dengan bahan-bahannya itu diaduk di atas kompor. Itu sampai kita bikin seperti itu. Oke. Berarti otomasi industri, teknologi tempat gudang. Berarti sekarang ini lebih fokus di situ untuk ini. Betul. Ya. Lalu kalau dengar-dengar kabar seperti itu, yang ada program studi mekatronika di Sumatera ini di mana aja, Pak? Selain di Politeknik Altegra atau hanya the only one di sini? Nah, Gimana? kita juga punya beberapa tetangga. Ada. Ini sudah berkembang pesat. Sepengetahuan saya di Aceh. Di Aceh, Politeknik Aceh ya, Politeknik Aceh. Kemudian ada juga di Bengkalis. Oh, di Bengkalis ada juga. D4. Oh, D4. Yang paling pertama dari 2003 berarti Politeknik Altek Riau. Kalau berbicara di Sumatera bahkan mungkin kita yang pertama ya. Gitu. Oke. Dan kalau merujuk pada di Batam juga ada juga ya, di Batam ya. Mekatronika. Berarti masyarakat khususnya atau perguruan tinggi sudah mengenal bahwasanya mekatronika ini sangat penting dan sangat banyak dibutuhkan untuk serapan tenaga kerjanya. Betul. Berarti ya. Harus diakui juga ya. Memang kebutuhan untuk terkait sumber daya tenaga manusia, SDM yang memiliki kemampuan multi talent seperti itu memang dibutuhkan. Karena nggak mungkin sekarang itu memang semua zamannya udah blended ya. Benar. Di sini bukan dalam rangka mau mengatakan bahwa kita lebih baik, enggak. Jadi mekatronika cuman faktanya lebih baik. Jadi pasti punya kedalaman masing-masing. Kita harus akui itu. Misalnya ada orang belajar teknik mesin selama sekian tahun, kalau dia di 3 tahun, kalau dia 4 tahun belajar mesin itu aja itu pasti lebih dalam ketimbang kita yang memang mempelajari beberapa 4 bidang ini secara sekaligus. Tapi dengan ramuan itu memiliki pemahaman, pengetahuan dasar terkait itu ternyata sangat diminati di industri. Kenapa? Industri pengen mesin itu jarang yang ada yang bekerja cuma mekanik aja saat ini. Kebanyakan sudah berkembang, sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan PLC, dikontrol segala macam. Mau tidak mau harus bisa ketiga bidang itu atau keempat bidang itu sekaligus punya pemahaman terkait itu, sehingga nanti bisa mempermudah pekerjaannya seperti tadi. Contohnya misalnya dulu orang memperbaiki mobil itu mekanik banget, buka kunci segala macam. Sekarang tinggal dideteksi ya. Ternyata harus punya kemampuan komputer. Elektronik seperti itu, jadi colokin kabel, harus diagnosa, nggak kayak dulu hidupin mesin mungkin dengar bunyi mesin, gitu ya. Sekarang berubah, gitu ya. Bahkan sekarang kan bukan cuma motor saja, bukan cuma mobil, motor juga sama, teknologinya sudah canggih-canggih. Nah, ngomong-ngomong di dunia industri, hal-hal atau strategi apa nih dari program studi teknik mekatronika untuk mempersiapkan anak-anaknya menghadapi dunia industri 4.0, apalagi industri di luar kan cukup berat dan yang pasti selain kompetensi skill tadi ya. Betul. Selain dengan keempat bidang pengetahuan tadi yang dinyusun dari mekatronika tadi untuk meningkatkan daya saing alumni prodi ini. Pertama mungkin kita ada namanya program sertifikasi. Sekarang kayaknya sudah hampir lumrah ya. Ijazah aja mungkin nggak berlaku mungkin ya. Harus didukung sama bukti sertifikasi lain ya untuk membuktikan keahlian. Nah
itu nanti mereka bisa memilih beberapa jenis sertifikasi yang bisa dipilih dan mudah-mudahan itu akan menjadi apa aja itu kira-kira Pak? Boleh di-share mungkin ke teman-teman khususnya nih bagi teman-teman yang sudah daftar atau mau daftar ke Mekatronika paling nggak sudah tahu nih bekalnya apa aja sih nanti ketika lulus dapatnya gitu. Saat ini yang yang sudah berjalan dan sudah kita lakukan itu bekerja sama dengan BNSP, kita punya sertifikasi untuk PLC. Nah, kemudian kita juga punya sertifikasi untuk kontrol industri. Kemudian kita juga biomekanik juga ada tuh. Kita punya sertifikasi untuk pengelasan. Oh, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Ke depan kita nanti akan kembangkan juga sertifikasi di bidang berarti paling tidak minimal 3 ini yang didapat ketika gitu. Berarti ketika saya ngambil Mekatronika bisa lulus pilih itu. Bisa pilih ini. Kalau 3-3-nya boleh nggak Pak? Boleh. Kalau misalnya dia lulus ujian semua kompetensi semuanya dan dinyatakan kompeten ya bisa. Oh, oke, berarti selain ijazah saya akan dapat ketiga sertifikasi tersebut ya. Secara teknis yang kita wajibkan itu paling tidak mahasiswa harus memilih satu. Bekalnya. Kalau dia mau lebih silahkan. Kita punya skema. Nah, jadi itu sertifikasi. Kemudian dari sisi soft skill kita juga pertama bahasa Inggris. Jadi kita masukkan ke kurikulum. Jadi itu hampir mungkin jauh lebih banyak ketimbang yang ini juga karena penting ya. Jadi itu sampai 4 semester. 4 semester karena untuk bahasa Inggris. Betul. Seberapa penting dinilai bahasa Inggris tersebut? Ya pasti akan menentukan kelulusan juga. Bahwa mungkin ini juga berlaku secara umum di PCR bahwa kalau nilai PEPT-nya tidak melampaui nilai tertentu, ini nggak bisa lulus ya. Iya. Nah, tapi ini bukan dalam rangka mempersulit. Memang kita standar yang diterapkan di PCR ya. Dan kita juga ternyata teman-teman yang mahasiswa nembaknya kan pengen bekerja di mana? Yang gajinya dolar. Benar. Kalau gajinya dolar ya tentu ngomongnya juga harus ngikut bahasa Inggrisnya dolar gitu kan. Ngomongnya nggak lucu kan gajinya pengen dolar tapi ngomongnya nanti berumul itu kan nggak enak ya. Maka konsekuensinya seperti itu. Dan kabar baiknya juga sebenarnya kalau misalnya dibilang itu data terakhir kita itu hampir 20 sekian sampai 30 sekian. Alumni kita di luar negeri. Nanti kita akan bahas mengenai alumni itu juga Pak. Jadi sampai bahasa Inggris, sertifikasi kita juga kuatkan soft skillnya dalam hal kerjasama tim. Ini dibentuk dari perkuliahan. Dari perkuliahan itu mereka terbiasa untuk membentuk kelompok, mengerjakan sebuah proyek, menyatukan visi, bekerja sama. Bukan kerjasama itu kan bukan satu kerja yang lainnya sama. Benar. Dilematis juga kadang dilematis. Iya. Satu kerja yang sisanya tinggal menikmati ini. Betul. Dan kadang entah lucu atau enggak juga, kadang Anda pintar ataupun katakanlah dapat nilai IPK yang tinggi, belum tentu Anda bisa kerjasama. Nah ini kadang kan mungkin di keseharian kita juga Anda bisa temukan. Kalau Pak Idila tipikal yang mana? Milih IPK tinggi tapi nggak bisa kerjasama atau biasa aja tapi bekerjasama dengan rekan-rekan? Kalau milih sih IPK tinggi dan bisa bekerja sama ya. Kalau milih ya. Tentu itu pilihan yang baik. Tapi lucunya seringkali ada fakta juga kita pada alami gitu ya. Ada seleksi misalnya perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Ternyata bahkan yang kita anggap nih kandidat nih kayaknya IPK nih. Ini ya kan kita udah tahu. Dia harusnya lulus nih anak ini. Ternyata nggak cukup. Gitu. Ternyata yang udah hitam yang kita anggap rasanya kayaknya kalau dibandingkan dengan si X tadi lah ya. Kalau kuliah biasa aja, nilainya biasa, malah dia yang kandidat kayak gitu ya. Alasannya apa itu Pak? Mungkin perlu di-share juga ke teman-teman yang lain. Itu tadi. Jadi beberapa perusahaan bonafide itu kan memang tesnya unik sih. Jadi selain ada tes intelektual, psikotes, kemampuan dasar, itu mereka sampai mengetes tentang bagaimana kemampuan mereka bekerja sama. Attitude juga penting ya berarti ya Pak ya. Jadi ya memang kemampuan intelektual memang sangat penting, tapi tanpa dibarengi dengan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, attitude yang baik, itu akan jadi percuma juga. Jadi itu mau tidak mau tidak bisa hilang dari unsur pendidikan. Oke. Jadi terus seperti itu. Sertifikasi, kemampuan berbahasa, kerjasama, dan soft skill ada attitude dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat-lihat ini
mekatronika ini di Politeknik Caltech Riau itu lumayan unik dalam tanda kutip. Uniknya secara tadi ikatan alumninya sangat kuat. Kemarin beberapa waktu lalu saya kunjungan ke Batam juga, ketemu semua anak-anak mekatronika juga sangat kuat. Kemudian juga secara kultur mereka juga punya kedisiplinan yang sangat tinggi kayak gitu. Nah sebenarnya saya mau tahu flashback ke belakangnya nih Pak Idila. Itu dibentuk apakah sejak mekatronika didirikan tahun 2003 tersebut atau baru-baru ini bahwasanya nyadar nih Bapak Ibu staf dosen kita harus didik anak-anak lebih tough lagi, lebih disiplin lagi atau lebih apa, itu semenjak kapan sih sebenarnya? Karena saya penasaran nih, karena hampir semuanya kalau pagi-pagi yang keliling-keliling anak-anak mekatronika rame nyanyi-nyanyi. Karena kemarin saya sempat kalau ditanya ke teman-teman PCR Squad ini, apalagi yang mau kita bahas ini, mekatronika, dosen meka semua sudah pada lokal pride-nya masing-masing kayak gitu ya. Jadi memang tanda kutip ya, itu memang sejak awal memang punya unsur gitu. Alamiah atau memang kita bentuk untuk anak-anak seperti itu gitu untuk ini. Ya memang seperti itu. Karena memang juga tuntutan industri dunia kerja, tuntutan ya. Industri bidang pekerjaan yang kita pilih. Artinya proyeksi misalnya mekatronika bekerja nanti bakal bagaimana. Risiko selama praktikum iya benar itu yang ini bukan dalam rangka mau, karena bagi adik-adik calon mahasiswa baru nanti ketika misalnya masuk ke program studi teknik mekatronika, teman-teman akan banyak terlibat untuk pengoperasian alat-alat berat seperti itu ya. Jadi mesin industri, kemudian masuk ke lab listrik bertegangan mulai dari 20, 3 fasa, 380. Jadi keripik kalau kena itu ya. Bukan berarti mau membandingkan ini. Kalau misalnya yang ekstrim lah, misalnya kita bandingkan dengan akuntansi. Akuntansi kalau terjadi failure, walaupun ribu juga, paling kelebihan 0, kurang 0 atau salah angka. Tapi itu bahaya juga. Itu ke depan lebih bahaya. Itu bahaya itu Pak. Tapi kalau misalnya main yang seperti yang kita ya, elektrikal, listrik, mesin, itu resikonya memang kalau terjadi kesalahan itu memang bisa dipanis dengan resiko yang paling tinggi, kematian. Nah, tapi alhamdulillah sejauh kita berdiri sejauh ini tidak ada hal yang fatal terjadi di kita. Karena standar yang diterapkan juga berlaku ya. Betul. Kalau ditanya apakah mahasiswanya serius nggak cengengesan, nggak juga. Namanya kadang mahasiswa anak baru kadang ya juga cengengesan. Tapi kenapa sampai nggak jadi? Ya diingetin. Cuma beda ngingetin kita karena memang harus beda dikit gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kalau itu tadi saya nanya kapan kultur itu dibentuk, sudah lama kayak gitu. Ya, dari awal. Nah, terus treatment untuk anak-anak baru ini supaya, karena pasti akan shock nih Pak ketika teman-teman anak lulusan menengah atas sederajat kemudian masuk di program studi mekatronika seperti itu kan. Wah, ini banyak alat-alat ini, treatmentnya apa sih supaya mereka teman-teman juga betah. Kemudian karena juga satu selain alumninya, kemudian mahasiswanya juga, ikatan mahasiswanya juga sangat kompak juga gitu. Makanya treatmentnya ini apa nih sebenarnya untuk? Sebenarnya bukan sesuatu hal yang menyeramkan juga, karena kan kita sudah punya pengalaman sekian belas tahun, punya SOP di lab yang sudah baku, dosennya sudah berpengalaman. Itu mahasiswa meskipun Anda katakanlah belum pernah saya pegang ini segala macam, akan dibimbing dengan step by step. Berarti tidak semua. Jangan terlalu langsung saya mau praktek ini gitu enggak ya. Jadi akan ada briefing, ada penjelasan, kita juga akan diawasi secara terus-menerus selama praktikum tersebut. Sebenarnya di Politeknik itu bukan cuma di mekatronika ya, di Politeknik karena 70% kegiatan kita adalah praktikum. Itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Kalau Anda yang hobinya ngoprek gitu ya, tidak suka, ini sangat solusi yang sangat semua laboratorium, semua workshop itu boleh diakses mahasiswa. Harus berarti. Dalam rangka mencapai kompetensi tadi. Oke, berarti selain di proses pembelajaran, selain itu anak-anak juga bisa mengakses itu Pak untuk ini. Bahkan ada dalam beberapa kegiatan penunjang kurikulum ekstra kurikulum ya. Misalnya Anda suka ngoprek robot, kita punya unit kegiatan mahasiswa yang robotik juga. Itu bisa mengakses lab, workshop segala macam. Artinya itu bukan barang sakral yang dikeramatkan ya untuk lab, untuk apa. Semua mahasiswa
khususnya di mekatronika bisa akses untuk itunya ya. Dan harus, karena di praktikum diarahkan untuk itu. Malah kita marahin kalau misalnya waktu praktikum Anda nggak mau pegang mesinnya. Kan ada yang misalnya yang nanya nih, saya cewek nih, tapi saya pengen di situ. Nanti gimana nih ya? Gitu. Di kita tidak ada pembatasan gender. Oh iya, ngomong-ngomong ini menarik nih karena dunia mekatronika ini kan konotasinya kan terdengar kan maco banget gitu ya. Sangat gender banget ini ya. Nah, terus sisi feminisnya gimana ya? Apakah seberapa banyak sih? Ini banyak juga. Pak, kalau saya perempuan masuk di mekatronika gimana Pak? Gitu kan. Ada nggak sih Pak mahasiswa kita banyak ya? Banyak. Bahkan konon katanya, rahasianya industri lebih suka wanita di bidang itu. Oh, karena ada sentuhan-sentuhan lainnya mungkin ya? Tidak juga. Yang paling utama katanya biasanya wanita lebih teliti mungkin ya? Oh. Jadi mereka lebih teliti. Jadi sebagai contoh, saya dulu pernah dapat ada alumni kita gitu, bekerja, cewek bekerja di oil and gas. Itu dia dapat training global, jadi seluruh dunia dipusatkan satu tempat, dia training sama-sama, dia jadi champion, cewek ya malahan ya? Riau. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang perempuan jangan khawatir kalau misalnya mau masuk ke prodi mekatronika karena banyak juga mahasiswa dan alumninya yang dari perempuan seperti itu ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong alumni nih Pak, paling banyak mereka berkarir di dunia apa sih Pak untuk lulusan mekatronika? Oh, mekatronika ya. Kalau dilihat sih, kalau memang kita bicara sekitar 2010 ke bawah, yaitu hampir semua memang dominan mainnya di migas. Oh, oil dan gas ya. Berarti kalau kita bagi ini kayak ada periode ya, berarti 2010 ke bawah. 2010 itu dominannya main ke oil and gas. Oil and gas. Tapi karena memang kita udah tahu ya, kemudian ada krisis segala macam, akhirnya banyak juga bidang yang tersentuh berikutnya itu ke manufaktur sama customer good. Manufaktur berarti kalau sekarang yang kekinian ini 2010 sampai lulusan terakhir di 2018 itu berarti lebih ke manufaktur dan customer good. Boleh disebutkan nggak beberapa contohnya Pak? Jadi yang paling banyak nih. Yang paling banyak biasanya karena tersebarnya banyak, kalau di Indonesia banyak, mungkin ada di Batam, di Cikarang gitu ya. Yang paling top sih mungkin Batam ya. Batam banyak banget, industrinya juga berkembang di sana. Kalau boleh sebut perusahaan misalnya Schneider, kemudian Epson, kemudian Siemens. Iya, kebanyakan banyak perusahaan yang menghasilkan produk-produk elektronik. Dan itu perusahaan multinasional semua yang tadi disebutkan tuh Pak. Kalau kita bilang misalnya kita bicara Siemens, Schneider, Epson, hampir semua orang dengar kan ya. Iya. Reputasi yang bagus. Benar. Kalau di Jakarta, Cikarang dan kawan-kawan itu kita punya Mulia yang kemarin luar biasa ya. Benar. Ya, kemudian PNG dan beberapa kalau yang di oil and gas ya udah ngetop dari dulu, mulai dari Slumber, Pertamina, kemudian dan rekan-rekannya kurang lebih seperti itu. Saya persoalan juga orang lebih banyak ya. Berarti di oil dan gas kalau yang sekarang ini kebanyakan di manufaktur sama customer goods ya untuk ininya. Oke, alumni sudah, tadi kita bahas sejarah dari prodi juga sudah, karakteristik teman-teman di mekatronika sudah juga. Nah, saya mau nanya nih Pak, bedanya karena ini sudah dari 2003 sampai sekarang, artinya kan perbedaan zaman itu pasti terjadi ini. Nah, bedanya alumni atau mahasiswa dulu sama teman-teman mahasiswa yang kekinian apa nih yang paling dirasa? Perbedaannya. Selain dari ini ya, kalau dulu mungkin belum, kalau dulu kan media sosial belum ada, ini belum ada. Kalau sekarang sudah mulai tren, mulai kekinian, lebih kritis mungkin anak-anaknya atau apa? Secara umum ya pasti berbeda ya, karena mungkin zaman juga berbeda. Yang paling terasa sih mungkin anak-anak sekarang itu mungkin karena cepat ya, gampang ya. Artinya kan ini beda, informasi juga bisa didapat secara dimanapun itulah. Contoh lah misalnya Anda ngerjain tugas, kalau zaman dulu kita ke perpustakaan, buka buku. Kelihatan anak zaman dulu.
umur nggak usah kita bahas ya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu, mainnya kan kayak gitu. Iya. Kalau dulu sosok Iya. mahasiswa teladan banget lah ya. Jadi untuk mendapatkan atau untuk menjawab pertanyaan, tugas segala macam, effortnya seperti itu. Perusahaan baca 1-2 buku, di summary baru dapat jawaban. Benar. Kalau sekarang kan cepet. Jadi anak-anaknya cenderung cepet, melek teknologi, punya kecenderungan multitasking. Tapi kalau misalnya diadu ya itu kan sisi plus ya. Plus minusnya Sisi ya. minusnya ya dari sisi ketahanan misalnya tadi ya, ulet nggak ngerjain sesuatu, baca 3-4 buku kemudian bikin summary, kadang itu juga yang harus di maintain ya. Tapi memang mungkin zamannya seperti itu. Tapi kita berusaha dengan kurikulum yang kita punya, kita tetap berusaha membuat mahasiswa dengan itu standar yang sama, bahwa memang Anda harus siap kerja. Kondisi di dunia kerja kadang tidak seindah yang ada di sinetron. Benar. Juga yang harus dipahami teman-teman, bahwa punya mental yang bagus untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi di lapangan, itu sangat diperlukan. Makanya salah satunya tadi dipersiapkan sejak dini berarti ya untuk di ini. Nanti kita juga akan bacakan semua pertanyaan yang ada di komentar di selama live Instagram dan Facebook ini, nanti juga akan tayang di YouTube juga, Pak. Jadi semua platform digital Politeknik Altekrio akan kita gunakan untuk ini. Boleh juga bertanya di WhatsApp nomor Politeknik Altekrio. Nah, saya mau nanya nih, pasti dari 2013 menangani mahasiswa, berarti generasi pertama sampai sekarang generasi ke berapa tuh Pak Idila? Ke-17 mungkin ya? Ya, sekarang udah G19. Oh, G19, luar biasa. Ada nggak hal-hal atau momentum yang terngiang-ngiang sampai saat ini ya gitu loh? Oh, apa nih? Ini di luar ini ya, maksudnya dari awal terlibat di mekatronika, terus apakah punya kesan pesan terhadap anak-anak yang seperti apa gitu? Yang pasti mungkin ya karena ada punya kecenderungan seperti ini. Kita itu ya misalnya, kalau orang yang diingat itu misalnya udah lewat ya masanya. Kalau udah lewat, maksudnya udah lewat waktunya. Biasanya yang akan diingat itu bukan yang manis-manis, hal-hal buruk ya berarti. Dan diingatnya itu justru yang pahit-pahitnya. Itu lucunya kita gitu kan ya sebagai manusia. Kan nggak ada orang sukses dulu yang diingatnya apakah makannya enak atau enggak. Yang diingatnya dulu yang pahit-pahit dulu ya. Gitu. Kebanyakan yang jadi mementonya itu adalah hal-hal seperti itu. Nah, di Meka apa tuh Pak ini? Karena memang situasi perkuliahannya, saya nggak bilang ini susah ya di mekatronika itu. Kata yang lebih tepat itu mungkin menantang. Kenapa? Orang lain belajar satu bidang, kita 4 bidang sekaligus dengan durasi masing-masing. Yang tadi ya, bidang-bidang. Kemudian suka nggak suka, terima nggak terima. Memang kita di Meka harus membutuhkan fisik yang lebih prima. Berarti itu ciri-ciri yang bisa yang nanti teman-teman kalau misalnya mau masuk mekatronika, ciri-cirinya secara fisik harus tangguh ya. Kalau belum prima, akan kami bikin prima dengan praktikum itu. Luar biasa. Ini bukan sesuatu benar. yang mengada-ngada. Anda bayangin misalnya kita praktikum proses manufaktur. Berapa jam biasanya itu Pak? 8 jam. 8 jam dari pagi sampai jam 4. Praktikum di workshop, nggak ada kursinya tuh workshop. Berdiri berarti ya? Berdiri. Karena nggak mungkin Anda sambil apa, mau sambil ngepor sambil duduk, nggak ada. Bisa berarti ya? Bukan kayak gitu. Oke. I see. Berarti harus kuat. Kalau teman-teman yang belum kuat nanti bisa dikuatkan. Terus apalagi Pak ini ya? Yang kedua, karena rutinitasnya tinggi, jadi mengulangi proses pagi, praktikum, laporan, tugas. Tingkat kejenuhannya juga tinggi juga ini Pak. Saya nggak bilang jenuh ya, tapi harus bisa survive dengan kehidupan tanda kutip yang cenderung katakanlah yang di pressure ya, yang banyak tekanan gitu ya untuk ini ya. Dan pada prakteknya di industri juga seperti itu. Iya benar. Kalau misalnya kita hanya di dunia kerja mungkin hampir semuanya mungkin kalau anak-anak berekspektasi, wah aku mau kerjanya di sini mungkin ketika realnya tidak semudah yang dibayangkan seperti itu ya. Even itu untuk YouTuber ya. Orang bilang YouTuber gampang gitu. Duit banyak, padahal tiap hari harus bikin konten, harus hari ini bos.
sesuatu ya memang zaman boleh berubah, tapi kayaknya rumus hidup masih sama. Sama ya. Masih sama. Harus tangguh, kuat menghadapi tekanan. Terus apalagi Pak ini ya? Punya attitude ya. Oh, attitude itu yang paling penting. Jadi itu teman-teman bagi yang mau masuk ke mekatronika paling tidak jangan khawatir, yang perempuan pun banyak. Bagi yang belum mentalnya belum terdidik juga nanti secara, karena itu penting nanti Pak di dunia kerja mental itu. Berurusan dengan listrik yang tegangannya lebih tinggi, 220 ataupun 380. Sederhananya kayak gini, bagaimana sih cara ngidupin motor? Kalau motor itu kayak pompa air segala macam, tapi yang diinterus mungkin lebih gede-gede, besar ya. Bagaimana mengontrolnya segala macam. Nah itu sisi mekaniknya, electrical, kemudian ada kontrol. Kontrol di sini kita mempelajari beberapa hal, mulai dari yang basic itu kontrol sekuensial, kita belajar elektronika digitalnya, kemudian kita masuk juga ke sisi programming, nanti kita akan belajar bahasa pemrograman, juga sampai ke mengenal microcontroller. Oke. Nah, di tingkat advance yang lagi kita akan mempelajari kontrol-kontrol seperti misalnya pneumatik, PLC, kurang lebih seperti itu. Itu. Jadi gambarannya seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung bisa share langsung ke kami pertanyaannya di kontak penerimaan mahasiswa baru, nanti kita akan jelaskan lebih detail. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup, ini enggak, kurang lebih sudah 30-an menit tidak terasa nih Pak. Saya mau minta 3 kata yang merepresent prodi teknik mekatronika Pak. Apa itu Pak? 3 kata tentang prodi mekatronika. Iya, yang mewakili prodi mekatronika. 1. Handal. Handal. Wah, handal. Tangguh. Tangguh. Ketiga, bisa bersaing secara global. Oh, itu lebih dari 1 kata. Berarti handal, tangguh, sama bersaing global. Nah, itu kurang lebih untuk mekatronika. Jadi bagi adik-adik yang mau daftar mekatronika khususnya, karena peluangnya sangat jenjang karirnya sangat bagus di Pusat Karir Politechnical Tech Riau juga hampir kebanyakan yang diminta kualifikasinya mekatronika. Jadi teman-teman sampai harus kemarin sampai tolak benar sampai menolak perusahaan karena sudah sold out dalam tanda kutip alumni kami kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar mahasiswa baru, saat ini kita sedang penerimaan mahasiswa baru jalur khusus nih Pak Edila. Jalur khusus COVID-19 ini proses pendaftarannya sangat sederhana, tidak ada ujiannya, hanya mengandalkan nilai raport semester 5 saja, seperti itu. Kemudian selesai hanya dalam 1 proses pendaftarannya melalui online. Jadi bagi teman-teman silahkan bisa dimanfaatkan jalur ini, jalur khusus COVID-19 kita buka sampai nanti di bulan Juni. Pengumumannya nanti tanggal 17 Juni seperti harusnya itu. Mudah sekali itu ya. Harusnya sangat mudah, effortnya sangat sederhana teman-teman, di rumah aja langsung bisa daftar, kemudian nanti tinggal nunggu pengumuman, upload semua berkas-berkas dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih buat Pak Edila atas waktunya dari Teknik Mekatronika Politechnical Tech Riau. Sekilas teman-teman, khususnya bagi mahasiswa baru atau orang tua, teman-teman sudah tergambar paling tidak kalau yang alumni atau yang masih aktif. Wah, ini kaprodinya dan nampil di sini. Teman-teman, gambarannya seperti itu. Nanti informasi lebih lanjut teman-teman bisa kunjungi website Politechnical Tech Riau, bisa langsung bertanya ke kami di kontak penerimaan mahasiswa baru Politechnical Tech Riau. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih dari kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.